Gintong selaku dosen tetap Prodi Informatika Institut Teknologi Alam Mahfusia dengan NIDN 0718099502 dan NUPTK 9250773674130213. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Basis Data 1. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa Prodi Informatika semester 2 dengan kode mata kuliah INF 03117 berbobot 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Prosedur penilaian: absensi 20%, sikap 10%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%. Mata kuliah ini membahas terkait konsep basis data, pemodelan sistem basis data, relasi basis data, serta merancang sistem pada basis data. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali cara untuk membuat laporan menggunakan statistika dasar. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL S1, CPL P2, CPL KU3, dan CPL KK4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan gugus penjaminan mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep mendasar dari sistem basis data, arsitektur lingkungan data, dan komponen utamanya secara teoritis. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang konsep logika data menggunakan kerangka entity relationship diagram serta mentransformasikannya ke dalam skema relasi yang valid. CPMK 3, mahasiswa mampu menguji, menganalisis, dan memperbaiki kualitas rancangan tabel relasional. CPMK 4, mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan fisik basis data ke dalam DBMS serta melakukan manipulasi data dan pembuatan laporan dasar menggunakan perintah DDL dan DML. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Saya memberikan materi dan RPS pada mahasiswa serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, ataupun PPT sebagai media pendukungnya. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku dari karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Basis Data 1 dengan materi pertemuan pertama, yakni definisi data, basis data, dan DBMS. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, mungkin makanan bisa dipimpin doa dulu. Isti'dad dari doa Allah jemaatan Fatihah. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya mungkin saya absen dulu. Mungkin di sini teman-teman sudah hadir semua ya? Iya. Oke, kalau sudah hadir, saya rasa cukup lah. Nah, kita di pertemuan pertama di mata kuliah basis data, kita akan membahas tentang definisi basis data. Di sini sudah pernah ada yang mendengar istilah basis data belum? Oke, belum ya. Nah, subjek MK di basis data, definisi basis data pertemuan pertama yaitu adalah memahami konsep dasar, komponen, kegunaan, serta arsitektur sistem basis data. Oke, kita lanjut. Nah, kembali lagi sebelum kita masuk ke materi utama, kita bahas dulu kontrak perkuliahan. Di sini sudah jelas kehadiran di kontrak perkuliahan saya di mata kuliah basis data ini yang pertama kehadiran 20%, sikap 10%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%, dan total semua 100%. Nah, sebelum kita beranjak ke materi utama, simak dulu video yang saya berikan. Demikian pesawat, di mana data kita disimpan? Database adalah salah satu alat data kita di dalam komputer server. Fungsi database itu seperti menyimpan informasi yang di dalamnya terkandung setiap serpihan data. Contohnya, bila informasi berupa profil orang, maka data yang tersimpan adalah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, umur, nomor KTP, dan lain-lain. Dan inti dari fungsi database itu adalah 1. Mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data dengan cepat dan akurat. 2. Dengan menggunakan database management system, user atau petugas bank dapat mencari profil informasi seorang nasabah dalam hitungan detik. Database akan menyajikan data lengkap mengenai profil yang diminta. 3. Menggunakan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data. 4. Menjaga kualitas data dan informasi agar tidak hilang di penyimpanan database. 5. Mengkonversi data di dalam kertas sehingga dapat ditransfer menjadi file digital dan disimpan di database server. Dan saat ini database telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Oke, ada yang mau menanggapi tentang video ini? Inti dari apa itu database? Saya Pak. Oke, Mas Anas, silakan ditanggapi. Yang saya tangkap dari video yang saya putar itu. Dari yang saya tangkap pertama kali mengenal database ini Pak ya, ini kayak apa ya, tempat penyimpanan arsiparis digital. Oke. Jadi apa namanya, perkembangan zaman yang diambil itu ketika kita memakai kertas yang bertumpuk, itu nanti kan mau cari ini data tentang mahasiswa informatika itu nanti masih begini Pak ya. Oke, manual ya, manual. Tapi ketika data biasanya tinggal diketik apa namanya, key-nya, Ya, kata kuncinya. key-nya apa, misal informatika B, oh ini ada masuk, nah gitu Pak. Oke, intinya di video yang saya putar itu basis data itu memudahkan kita semua dalam mencari mungkin file, arsip dan segala macam. Terima kasih sudah ditanggapi. Nah, sekarang kita bahas apa itu basis data sebenarnya. Nah, di sini basis data itu definisinya ada data, ada basis data dan DBMS. Yang mana 3 pilar di sini itu fundamental yang menjadi tulang punggung di sistem informasi modern. Jadi ada data, ada basis data, ada DBMS. Itu menjadi 3 tulang fundamental yang mana itu yang membangun sistem informasi modern. Nah, memahami ketiganya adalah langkah pertama. Di ketiga ini kalian harus memahami sebelum kalian mungkin praktikum atau apa. Kita harus memahami apa itu data, apa itu basis data atau database, dan DBMS itu kayak apa sih?
Kayak gitu. Nah, data sekarang. Apa itu data? Kalau di sini saya bisa katakan data adalah fakta mentah. Oke, fakta mentah yang belum memiliki makna berupa angka, simbol, atau karakter yang berdiri sendiri tanpa konteks atau pengolahan. Data hanyalah deretan nilai yang tidak berbicara apa-apa. Ada contoh nih, D3, 100, dan atau teknik informatika. Ini merupakan data mentah. Oke, kalau kita bicara data mentah itu berarti data yang tidak bernilai apa-apa dan tidak bermakna. Nah, data itu bisa kita ubah ke informasi. Misal nih, ada yang bisa membantu saya, ada 3 data yaitu D3, 100, sama teknik informatika menjadi informasi. Ya, Pak. Oke, Mas Anas lagi. Oke, silakan. Contoh ketika data ini saya ubah menjadi informasi, Pak. Oke. Ada 3 data nih yang masih mentah banget. D3, 100, atau teknik informatika. Coba diolah menjadi suatu informasi yang bermakna. D3 itu bisa diibaratkan kayak D4, D3. Ya, D3, S1 bisa. Oh, ya, Pak. Jadi contoh informasinya itu mahasiswa yang menempuh jalan D3, ada 100 anak yang mengambil teknik informatika. Oke, hapus. Oke, itu ya tentang data ya. Kita lanjut. Nah, inilah kita bisa membuat analogi. Lemari arsip versus basis data. Iya, analoginya kayak gini. Lemari arsip tradisional itu adalah basis data yang manual. Sedangkan basis data digital itu menyimpan data kita secara elektronik. Jadi sudah dipahamkan di awal sama Mas Anas tadi terkait video. Kalau kita membuat basis data itu, basis data digital itu lebih enak, lebih memudahkan kita. Tapi kalau lemari arsip tradisional itu kita menyimpan data masih manual. Kita buka lemari, kita buka locker, kita cari manual. Tapi beda sama basis data digital. Bahwasanya kita diberikan kemudahan dalam mengakses suatu informasi yang akan kita dapatkan, yaitu ketika kita memakai basis data digital, kecepatan di sini kecepatan pencarian data dalam hitungan detik. Sepakat ya? Dan lagi ada kemudahan akses, yang mana akses dari mana saja dan kapan saja. Ya bisa dipungkiri ketika kalian mungkin file itu sampean upload di Google Drive, kalian bisa kan mengakses di mana saja dan kapan saja, bener nggak? Tapi beda kalau masih lemari arsip tradisional. Kalian harus ke kantor, cari berkasnya, siapa namanya, kayak gimana. Tapi kalau kita sudah pakai digital, itu sangat memudahkan sekali. Dan yang terakhir, efisiensi ruang, jelas. Kalau data kalian banyak, tapi penyimpanan secara digital, otomatis kalian nggak perlu yang namanya hard cetak atau file cetak, bener nggak? Tapi kalau pakai arsip tradisional pasti pakai file cetak, kayak gitu. Analoginya seperti ini. Sampai sini ada yang nanya? Sampai sini masih mudah dibahas. Oke, masih mudah dipahami ya? Masih bisa, masih mampu, Pak. Nah, kita beranjak ke apa itu definisi basis data. Basis data atau database yang kita kenal sebagai teman-teman informatika atau programmer itu, yaitu database, adalah kumpulan data yang saling terhubung dan terintegrasi, disimpan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Itu definisi basis data.
yang mana kita menyimpan data dan kita kumpulkan jadi satu, dan itu sudah terintegrasi kayak gitu. Nah, data dalam basis data tidak berdiri sendiri, artinya ia memiliki relasi dan keterkaitan. Saya kasih contoh, misal nih kalian informatika, ya kan? Informatika dibagi menjadi dua, informatika A sama informatika B. Yang mana data itu sendiri ada teman-teman mungkin Mbak Swida di informatika B, Anas di informatika A dan sebagainya. Jadi saling keterkaitan. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Itu namanya basis data. Nah, 3 pokok yang kita pelajari di basis data: terintegrasi, multiguna, dan mini redundansi. Ini perlu kita camkan di definisi basis data. Yang mana terintegrasi? Basis data itu pasti terintegrasi. Data saling terhubung membentuk satu kesatuan sistem informasi. Multiguna melayani berbagai kebutuhan pengguna departemen dalam organisasi. Artinya mungkin prodi informatika bisa diakses sama kampus, prodi informatika bisa diakses sama wakil rektor. Data-data semua di prodi informatika bisa diakses di institut kayak gitu. Yang ketiga terakhir yaitu mini redundansi, yang mana basis data itu bisa menghindari pengulangan data yang tidak kita perlukan. Data double misal, itu keuntungan kita menggunakan basis data. Oke, sampai sini mungkin teman-teman definisi basis data kita sudah membahas tentang data, kita sudah membahas tentang basis data. Oke, kita lanjut. Bisa, Pak? Bisa ya? Bisa. Oke, kekacauan versus keteraturan. Ilustrasi perbandingan antara penyimpanan data yang tidak terstruktur dengan sistem basis data yang terorganisir. Menggambarkan mengapa organisasi data sangat penting dalam dunia digital. Ini penting sekali dalam dunia digital untuk menghindari kekacauan dan untuk membuat data itu tersimpan secara teratur kayak gitu. Nah, tanpa basis data data tersebar di berbagai tempat. Yang pertama, sulit dicari. Yang kedua, mudah hilang dan rentan duplikasi. Pasti bisa dipalsukan, bisa dibuat banyak. Akhirnya untuk ya mungkin oknum-oknum tertentu untuk membuat yang penyalahgunaan lah, ini kayak gitu. Nah, beda kalau kita menyimpan data dengan basis data, yaitu data tersimpan secara terstruktur. Itu yang paling penting, mudah ditemukan, itu menjadi suatu kemudahan, konsisten dan dapat diakses secara bersama. Makanya basis data itu sangat penting di situ. Nah, satu sumber kebenaran yaitu single source of truth yang dapat diandalkan sebuah organisasi, yang mana basis data, ketika kita menyimpan data dengan basis data, kita bisa istilahnya itu merupakan suatu data yang benar. Itu keuntungan kita memakai basis data. Oke, kekacauan, keteraturan, ada yang ditanyakan? Ada. Oke. Nah, emang dari sini mohon maaf saya melihat ada kekurangan basis data dan kelebihannya. Oke. Nah, dari awal itu ada kekacauan dan keteraturan. Nah, kalau saya lihat emang ini basis data itu terstruktur, mudah ditemukan, konsisten dan bisa diakses bersama. Iya, benar. Nah, dibandingkan dengan arsip lama, ya, itu kan dia bentuk fisik. Bentuk fisik, cenderung ke bentuk fisik ya? Ya, oke. Dan juga sulit ditemukan. Pasti. Nah, saya ada janggal itu ketika kan emang arsip itu arsip lama bisa diduplikasi, Pak. Iya. Dan tapi tidak memungkiri basis data bisa kecolongan data. Pasti bisa. Tetap mungkin gini,
basis data itu selain kita memudahkan, itu tetap pasti ada yang namanya istilahnya kebocoran data, itu pasti ada. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Oke, siap, selanjutnya. Nah, ini sistem basis data. Kita istilahkan otak di balik layar. Basis data bukan sistem basis data bukan hanya sekedar kumpulan data. Ia adalah ekosistem yang kompleks, terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk menjamin data tersimpan dengan aman, konsisten, dan dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Ini adalah otak dibalik basis data. Ada DBMS, Database Management System. Di sini dia mengatur jalannya dan keamanan soal basis data. Yang kedua ada pengguna. Jelas ya? Ada basis data, pasti ada user. Ada perangkat keras yang kita gunakan untuk mengakses, menyimpan, dan segala macam. Dan juga ada sistem operasi. Ketika salah satu otak ini hilang, bisa jalan ya basis data. User ini aja lah hilang, pengguna hilang, basis data bisa jalan ya? Kenapa? Bisa, Pak. Ketika DBMS hilang bisa, Pak. Ya bisa tuh. Nggak bisa. Ya bisa. DBMS kan yang menjaga keamanan data. Tapi kalau nggak ada pengguna nanti nggak ada yang input. DBMS itu Database Management System. DBMS dulu, bukan pengguna. Ketika DBMS nggak ada, otomatis basis data nggak bisa ada. Siapa yang manage sistemnya basis data kalau DBMS nggak ada? Siapa yang mengamanin basis data kalau DBMS nggak ada? Justru DBMS itu harus ada ketika kita pengen ke basis data. Jadi kalau 4 komponen ini nggak ada, ini yang nggak bisa berjalan. Belajar segera. Karena apa saya buat kayak gini? Karena otak dibalik layarnya sistem basis data, ya 4 ini komponen ini. Tuh. Sampai sini? Saya lanjut lah. Bisa, Pak. Nah, ini apa itu DBMS? Database Management System. Perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mengelola data. DBMS ya ada, apa bisa mengelola data? Itu pertanyaannya Mas Anas. Tadi saya kurang mengerti. Iya, memang itu belum saya singgung. Sekarang saya terangkan. Fungsi utamanya menyimpan, mengelola, memproses, dan mengakses. Contoh populer di DBMS, MariaDB, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Itu nggak ada, apakah bisa kita mengelola basis data? Sepakat ya? Nah, Itulah. Makanya saya belum singgung karena ini baru saya terang. Sampai sini di DBMS ada yang tanya kan? Di DBMS SQL itu ada kepanjangannya nggak sih, Pak? struktur query language. Jadi bahasa pemrograman ketika kita mungkin mengcoding query ya, seperti create. Nanti saya jelaskan. Itu ada dasar-dasar kita ya mungkin program dasar lah untuk membuat, menghapus dan lain sebagainya. SQL. Lanjut? Ada yang tanya kan? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, mengapa kita dengan DBMS? Mungkin ini bisa menjawab rasa penasarannya sampean. Yaitu tanpa DBMS, pengelolaan data akan menjadi mimpi buruk. Penuh duplikasi, inkonsistensi, resiko kehilangan data. Nah, DBMS ini hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental tersebut. Menghindari duplikasi jelas, akses multi pengguna jelas, menjaga integritas data jelas, yang terakhir pemulihan dari kegagalan. Mungkin ketika ada kehilangan, ada yang mengcover, recovery di DBMS-nya bisa. Makanya DBMS ini kita sangat membutuhkan sekali ketika kita mengakses basis data
atau sistem basis data digital. Oke ya. Nah, bagaimana kita komunikasi dengan basis data? Ini yang saya akan terangkan. SQL itu apa sih? Ini. Pengguna berinteraksi dengan basis data melalui bahasa khusus yang disebut SQL, Structured Query Language. Bahasa standar yang dipahami hampir semua DBMS modern. SQL terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada DDL, yang kedua ada DML. Nah, DDL itu data definisi language, berfungsi untuk mendefinisikan dan mengubah struktur basis data. Ini perintah standarnya ya, perintah dasarnya ya, yaitu ada create, alter, sama drop. Create membuat tabel atau database baru, pasti. Alter mengubah struktur yang sudah ada. Mungkin kita bisa bahas fungsi dasar atau mungkin definisi dasar tentang DDL itu di pertemuan selanjutnya. Tapi ini menjadi suatu fundamental kalian belajar basis data, yaitu ada 3 ini yang. Oke, sampai komunikasi dengan basis data, ada yang tanyakan? Ya ada ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi di kesimpulan. Nah, kesimpulannya kita transformasi digital dimulai dari sini, dari yang mana data adalah aset, bahan baku paling berharga di era digital saat ini. Data hilang, selesai. Di era informasi ini, kemampuan pengelolaan data secara efektif bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi setiap profesional dan organisasi yang ingin bertambah dan berkembang, yang mana nantinya kalian bisa fokus ke dalam data analis juga. Oke, sampai sini. Dan sebelumnya ada ya semacam tugas sih yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang ya ini. Jadi kalian cari data mentah dan buat suatu informasi, minimal 10 informasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk pertemuan minggu depan kita bahas topik tentang kalian mencari data mentah dan kalian buat menjadi 10 informasi. Paham ya? Dan yang kedua, kalian coba menginstal DBMS, terserah apapun, bisa MySQL, bisa XMPP, bisa PostgreSQL, bisa SQL Zone, terserah, atau SQL Community, silahkan. Oke ya, cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.